Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Sari, NIM 2519070. Saya dari PT IKA 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester tentang jelaskanlah dengan lengkap bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Ancaman keamanan jaringan komputer adalah pengacuan, penyusupan, atau serangan-serangan lainnya pada infrastruktur jaringan untuk menganalisa jaringan dan memperoleh informasi secepatnya, lalu membuat jaringan menjadi hancur atau rusak. Dalam kebanyakan kasus, tidak hanya di dalam memanfaatkan perangkat lunak, tapi juga mencoba untuk mendapatkan akses tidak sah menuju perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang tidak terpantau merupakan sumber utama kebocoran informasi pada sebuah organisasi yang menggunakan jaringan komputer. Ancaman dapat juga berupa manusia, objek, atau juga kejadian Ancaman dapat juga berupa manusia, objek, atau kejadian yang jika tercapai dapat berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Juga dapat berupa malicious, seperti modifikasi informasi sensitif yang disengaja. Atau bisa juga kecelakaan seperti kesalahan dalam perhitungan atau penghapusan file yang tidak disengaja. Selain itu, ancaman dapat juga dari peristiwa alam, seperti banjir, angin, kilat, dan lainnya. Semua perangkat yang terkoneksi ke internet perlu mengirimkan data DRAN IPK pada jaringan. Jika penyerang dapat kendala atas perangkat lunak yang berjalan pada perangkat jaringan, mereka dapat mudah memodifikasi protokol perangkat dan menyimpan alamat IP sewenang-wenang kepada alamat sumber daya paket data. Memuat terlihat seperti datang dalam banyak sumber. Dengan alamat IP yang tersupport, sulit untuk menemukan induk yang sebenarnya, pengirim data GRAN tersebut. Berikut adalah bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu smokefin. Smokefin adalah ingress routing. Biasanya menjalankan tugas ini. Router yang menjalankan filtering ini mengecek alamat IP data DRAM dan menentukan apakah alamat sumber dapat dicapai via interface tersebut. Jika alamat sumber tidak dapat didapati, maka paket-paket itu akan dibuang. Yang kedua yaitu sniffing. Sniffing adalah pemotongan paket yang melintasi sebuah jaringan. Seorang program sniffer bekerja pada lapisan internet dalam gabungan bersama interface atau INC untuk menangkap semua lalu lintas yang berjalan dari atau menuju situs internet. Sniffer yang menempatkan diri di semua perangkat breakdown. Hubungan antar jaringan titik satuan jaringan akan mampu memantau seluruh arisan jaringan. Paket sniffer adalah pasif. Mereka mendengar semua frame lapisan data yang relatif lengkap dengan jaringan. Tindakan balasan terbaik adalah instruksi end-to-end atau user-to-user. Selanjutnya yaitu sebelum menyerang sebuah jaringan, penyerang ingin mengetahui alamat IP dari perangkat-perangkatnya, sistem operasi yang digunakan, dan layanan yang ditawarkan. Informasi ini serangan dapat difokuskan dengan resiko yang kecil. Proses penggalian informasi ini dikenal dengan mapping. Kebanyakan komunikasi jaringan terjadi dalam sebuah bentuk yang tidak aman dan membuat penyerang telah memiliki akses data dalam jaringan untuk mendengarkan lalu lintas jaringan. Tindakan balasannya adalah layanan enkripsi kuat yang hanya berdasarkan kriptografi. Yang keempat yaitu hijacking atau pembajakan. Hijacking atau pembajakan adalah sebuah teknik yang mengambil keuntungan dari kelemahan dalam stok protokol ITP atau ICP. Hijacking
terjadi ketika seorang di antara dua orang yang sedang berkomunikasi secara aktif memantau, menangkap, dan mengendalikan komunikasinya. Ketika komputer terkomunikasi pada lapisan jaringan tingkat terendah, komputer mungkin tidak mampu untuk memperkirakan dengan siapa mereka saling bertukar data. Hijacking juga disebut juga dengan serangan man in the middle atau MITM. Yang kelima yaitu Trojan. Trojan adalah program yang terlihat seperti perangkat lunak biasa, tetapi sebenarnya melakukan tindakan jahat yang tidak diharapkan secara di balik layar ketika dijalankan. Kebanyakan spyware program jenis ini. Spyware adalah program jenis ini. Jumlah teknik teruji pada imajinasi ini yang sudah terkenal Trojan akan tampak beroperasi dan terlihat sebagaimana file biasa. Satu-satunya perlindungan adalah pemakaian awal dari kriptografi checksum atau prosedur binari. Selanjutnya yang keenam yaitu Denial of Service atau DOS merupakan serangan internet khusus yang ditujukan kepada website besar. Serangan dirancang untuk membuat jatuh dengan membajari lalu lintas yang tidak berguna. DOS dapat merusak ketika sistem seperti server telah dibanjiri oleh permintaan palsu sehingga membuatnya tidak mungkin untuk merespon permintaan asli. Serangan DDoS terjadi ketika banyak sistem yang telah tersepakati atau banyak penyerang yang membanjiri bandwidth atau sumber sasaran dengan melalui lintas yang tidak berguna. Dalam DDoS, penyerang memperoleh banyak akses pengguna melalui internet, kemudian memasang dan menjalankan program remote kepada setiap situs yang dikuasai. Kemudian secara tenang, programmer remote tersebut menunggu perintah dari program utama. Program utama kemudian mengontak dan menginstruksikan tiap-tiapnya untuk melancarkan serangan DDoS berlangsung pada sasaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu social engineering. Adalah penggunaan bujukan atau penipuan untuk memperoleh akses pada sistem informasi. Perantaranya biasanya sebuah telepon pesan email. Maksud utama di balik engineering adalah untuk menempatkan unsur memanusiakan dalam melanggarkan jaringan sebagai senjata. Unsur manusia telah ditunjukkan sebagai hubungan terlemah dalam keamanan jaringan. Dari saya, itulah ujian akhir semester. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.